Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ikut berpartisipasi pada pelajaran di pertemuan kali ini. Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan presensi terlebih dahulu, nggih? Nggih, Bu. Devianti Putri Hendrawan, Hadir, Bu. Dela Salsabila, Hadir, Bu. Aisyah Wulandari, Hadir, Bu. Mega Kriswati. Ada, Bu. Ya, terima kasih. Izin share screen terlebih dahulu. Materi kita tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna persatuan dalam kebangsaan, persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Makna kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Dalam mewujudkannya, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi atau paling baik, menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Prinsip persatuannya ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia sendiri, bentuk keberagamannya mulai dari suku bangsa, adat istiadat, agama, budaya, dan bahasa daerah. Suku bangsa sendiri tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa yang dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan penjajah di Indonesia. Sedangkan adat istiadat merupakan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Di dalam adat istiadat ini, kita mengenal yang namanya sistem kekerabatan. Ada yang tahu apa sistem kekerabatan itu? Saya, Bu. Ya, Aisyah, gimana? Sistem kekerabatan itu ada 3. Ya. Yang pertama, parental. Sistem kekerabatan parental itu menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Yang kedua, patrilineal. Itu sistem kekerabatan yang menarik garis besar keturunan dari ayahnya saja. Yang ketiga, matrilineal. Itu sistem kekerabatan yang menarik garis besar keturunan dari pihak ibunya saja. Ya, baik. Terima kasih, Aisyah. Selanjutnya tentang agama. Agama di Indonesia itu terdiri dari agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya adalah agama resmi penduduk di Indonesia. Selanjutnya budaya.
Budaya itu siapa yang bisa menyebutkan contoh budayanya dari daerah masing-masing beserta bahasa daerahnya? Saya, Bu. Ya, Dila. Kalau saya kan dari Sumatera Selatan, Ya. ada budaya timbang kepala kebo, terus ngobeng, sama tari kebak. Terus dari bahasanya itu, di Sumatera Selatan itu bukan kayak di Malaysia itu loh, Bu. Jadi, seperti contohnya kalau bilang terima kasih, bahasa Palembangnya itu mau kasih. Kalau menanya kabar itu apa kabar, seperti itu, Bu. Tadi yang terima kasih gimana, Dila? Gimana, Bu? Tadi yang terima kasih bahasanya gimana? Ini, Bu, mau kasih. Oh ya, terima kasih ya, Dila. Iya, Bu. Selanjutnya, pengaruh dari keberagaman masyarakat Indonesia sendiri. Pasti ada ya dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya bisa terciptanya integritas nasional menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Dan dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya bisa terjadi konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, munculnya sikap etnosentrisme, dan fanatisme yang berlebihan. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia sendiri, bentuk konfliknya bisa bentuk konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Kalau konflik antar agama itu seperti apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Devi. Gimana bentuknya? Saling menghargai, Saling menghargai apa, Devi? antara agama itu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Cara menanganinya itu seperti saling menghargai, saling toleransi. Toleransi antara umat agama ya, Devi. Ya, Dan selanjutnya penyebab dari konflik itu sendiri bisa terjadi tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, norma-norma sosial, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan norma, dan terjadinya proses disosiatif. Akibatnya, dari konflik tersebut bisa perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, dan bisa perubahan kepribadian. Upayanya, untuk mencegah konflik tersebut bisa dilakukan secara preventif, represif, dan kuratif. Preventif sendiri, apa pengertian dari preventif itu? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Dela. Yaitu preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya suatu masalah. Seperti mengembangkan sikap toleransi, kerjasama. Seperti itu, Bu. Ya, kalau represif apa? Itu Bu, kalau represif, upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti melakukan penangkapan, terus pembubaran secara paksa, dan lain sebagainya. Ya, kalau yang kuratif apa? Mungkin Dela bisa menjawab. Kalau kuratif itu upaya tindak lanjut atau penanganan akibat masalah yang terjadi, seperti penanganan korban, pendampingan korban, terus perdamaian juga, Bu. Ya, baik, terima kasih Dela dan Mega. Selain itu, kita bisa melakukan dengan cara membangun kerjasama, akomodasi, dan asimilasi.
Dari sini ada yang ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Ya, Aisyah, gimana? Tadi kan dari dampak negatifnya tuh ada munculnya sikap primordialisme. Nah, itu contohnya tuh gimana ya, Bu? Contoh dari primordialisme. Contohnya itu Iya. seperti gerakan sosial separatis, terdapat kelompok masyarakat yang menganggap agamanya itu yang paling baik. Terus adanya gerakan ISIS yang mengatasnamakan agama Islam, dan Nazi yang menganggap bangsa Arya itu lebih unggul daripada bangsa Yahudi. Dan adanya budaya sungkem yang dimiliki suku Jawa. Biasanya budaya sungkem itu terjadi waktu pernikahan ada Jawa, sungkem antara sama kedua orang tua. Terus ada lagi yang ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Ya, gimana Devi? Yang tadi antar golongan itu contohnya apa ya, Bu? Contoh konflik antar golongan? Iya. Contohnya itu bisa antar golongan dengan agama, suku bangsa juga bisa, pekerjaan, ekonomi, pendidikan, dan antar golongan status sosial. Biasanya yang sering terjadi di masyarakat itu antar golongan dengan status sosial ya. Oh, iya, Bu. Masih ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya. Masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak, kita akhiri sampai sekian dulu. Sebelumnya, saya akan memberi tugas kepada kalian. Nanti bisa dikumpulkan melalui Google Classroom, nggih? Nggih, Bu. Tugasnya berupa contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai cerminan dari upaya menyelesaikan berbagai persoalan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bisa melalui lingkungan sekolah, bisa melalui lingkungan masyarakat, dan juga bisa melalui bangsa dan negara. Itu contoh perilakunya, nggih? Nggih, Bu. Ini diberi waktu berapa? 1 minggu, Bu. 1 minggu? Iya. Ya, nggak apa-apa, 1 minggu. Nanti jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom, nggih? Nggih. Iya, Bu. Saya cukupkan sekian. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatannya. Salam buat kedua orang tua di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.